tapi paling mengerikan. Buat dunia, inilah kemajuan teknologi yang dahsyat. Saudara, oke, saya cerita dulu soal yang ini, saudara. Perhatikan baik-baik, ini sedang dipromosikan. Saya mendapat dari BBM bahwa di Eropa, bayi-bayi di Eropa sudah menjadi miliknya dia. Karena setiap bayi yang lahir di bulan kemarin tuh kalau nggak salah, itu langsung ditanam biochip sehingga menjadi miliknya antikris sebenarnya untuk bayi Eropa. Obama mencanangkan 2013 mencanangkan bahwa setiap orang di bulan Maret 2013, setiap orang yang punya kartu kesehatan, kalau Jakarta kartu sehat, nah Jakarta itu pakai kartu, saudara ya, seperti kredit card, seperti beberapa hal kalau kita memakai asuransi seperti prudensial dapat kartu kita. Dari sinilah mendapatkan kita kartu kesehatan, akses dan lain sebagainya. Tapi di luar negeri tidak. Dia sudah mencanangkan dengan biochip. Jadi setiap orang yang tidak mendapatkan chip, maka orang itu tidak bisa lagi mendapat layanan kesehatan secara gratis atau subsidi dari pemerintah. Jadi bayar full tanpa subsidi. Boleh, tapi dibayarnya full. Itu 2013. Dicanangkan oleh Obama. Jadi, lalu kemudian sekarang ini lebih diperketat. Orang-orang Kristen yang kaya di Amerika sedang ketar-ketir. Kenapa? Sebab Obama telah menggolkan satu keputusan, aborsi diperbolehkan. Dan dananya dari mana? Dari perusahaan-perusahaan. Jikalau ada perusahaan Kristen yang tidak setuju dengan itu, maka dia tidak ikut di situ, saudara. Kalau dia tidak ikut di situ, maka dipersulit. Makanya Amerika lagi ketar-ketir, Indonesia masih enak nih. Kita masih jauh tuh, rada-rada jauh dikit. Sudah mendekati kemari, saudara. Tapi Indonesia ikut-ikutan. Saudara pernah mendengar bahwa sekarang bensin akan dibatasi. Dan mobil harus ditempel chip. Saya dianjurkan oleh adik saya, ayo tempel chip. Sebab kalau lu gak pakai chip, gak dapat premium lo. Pakai Pertamax. Mobil saya Grand Max pakai Pertamax. Mobilnya sih enak. Sayanya yang gak enak. Aduh buset, pakai Pertamax habis deh. Mobilnya sih enak kalau pakai Pertamax ya. Oh ya kan, asik ya. Kalau mobilnya ngomong gitu. Sayanya yang melorot bisa. Aduh, tapi saya bilang gak usah lah. Kalau memang kena, ya sudahlah mau apa lagi. Sudah dicanangkan dengan chip. Ada chip. Indonesia sudah masuk. Sekarang teknologi chip. Katakan chip. Ini bukan chip, polisi chip ya. Teknologi chip itu mulai dari handphone sebenarnya. Lalu berubah menjadi biochip. Dengan saudara punya SIM card, kecil sekali. Tapi dari situlah bisa menyimpan beberapa data. Semakin dipercanggih. Dulu cuma 32 mega, lama-lama semakin banyak. Dan ini sekian gigabyte dia akan menyimpan. Data dan lain sebagainya. Oke, dicanangkan oleh dunia seperti itu. Sebenarnya kalau dia tidak menyangkut nubuatan Alkitab, bagus sih. Tapi ini sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Biochip. Pada tangan dan pada dahi. Ditanam, diimplan. Tidak kelihatan. Zaman dulu waktu saya masih muda, saudara. Ya saya masih muda sekarang. Maksudnya masih karena masih remaja. Masih remaja. Saya pikir nanti kita di zaman antikris di jidatnya ini ada tanda nih, di jidatnya. Dulu mah ingetnya 6, waduh ada tanda 6 dicap, 6. Sekarang nggak begitu. Kalau ditanam dan tidak ditanam kelihatan nggak secara jasad mata? Enggak. Wah susah di situ. Ini tidak mempengaruhi apapun. Tetapi memang ditanamnya microchip. Kalau di zaman 3,5 tahun ya. Yang kedua.
Maka teknologi timur dan barat dipakai. Hebatnya. Teknologi barat adalah teknologi canggih. Chip yang ditanam. Teknologi timur adalah teknologi susuk yang ditanam. Serius. Karena ini disebut sama Alkitab menjadi milik iblis. Begitu dia tanam, langsung dia kayak zombie. Begitulah kira-kira, kerasukan. Sudah terjadi perbedaan. Tidak di situ nanti. Nah kita lihat. Oke. Ini akan dipublikasikan. Jadi ini masih rahasia sekarang. Masih rahasia. Belum dipublikasikan. Belum. Oke. Waktu yang sisa. Nah kita bicara mengenai waktu yang sisa. Tadi bicara Dajjal. Sekarang waktu yang sisa nanti dikaitkan ke situ. Perhatikan baik-baik. 7 kali 1 masa dan pertengahannya. Jadi ada 2 waktu yang sama dengan 2 peristiwa besar. 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua. Alkitab dalam kitab Daniel menyebut 7 kali 1 masa. Sehingga kalau dipotong, dibagi 2 menjadi 3,5 masa dan 3,5 masa. Tapi saya langsung memberitahu bahwa 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua. 7 masa itu menjadi 7 tahun. Sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh kitab suci. Dalam kitab Wahyu dinyatakan tentang waktu yang perhitungannya sama. Kita tadi pegang 3,5 masa ya. Oke, kitab Wahyu pernah menyebut juga 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Sama juga dengan 3,5 tahun. 42 bulan, 1 tahun sama dengan 12 bulan. Jadi 40 dibagi 12 sama dengan 3,5 tahun. 1260 hari, 1 tahun 360 hari. Jadi 1260 hari dibagi 360 hari sama dengan 3,5 tahun.